Selamat pagi teman-teman semua, perkenalkan saya Anggun Adkita Dwi Malasanov, saya dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 dengan NIM 3 digit terakhir 001. Pada video kali ini, saya akan membagikan tutorial singkat mengenai cara membuat desain untuk laser cutting menggunakan CorelDRAW, serta langkah-langkah penggunaan laser cutter dari desain tersebut. Oke, yang pertama kita buka CorelDRAW-nya. Di sini saya menggunakan CorelDRAW X6. Lalu kita pilih new dan kita buat dokumen baru. Selanjutnya kita akan pilih rectangle tool di sini untuk membuat persegi. Nah, di sini ada ukurannya menggunakan inci. Ukurannya bebas. Di sini saya menggunakan panjangnya 7. Untuk lebarnya kita beri 2 atau mungkin bisa 1. Itu bebas, tergantung kita mau membuat desain yang seperti apa. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita kan menggunakan inci. Semisal kita akan menggunakan sentimeter, kita bisa ubah ukurannya. Caranya, kita klik Ctrl J. Nah, akan keluar seperti ini. Lalu di sini ada ukurannya. Nah, pada tutorial kali ini saya menggunakan yang inci. Kita oke. Nah, otomatis di sini akan menjadi inci. Kalau semisal kita ubah ke sentimeter, di sini otomatis akan berubah menjadi sentimeter. Nah, setelah seperti ini, kita akan membuat tulisan di dalam persegi panjang yang sudah kita buat. Menggunakan text tool, kita buat dulu text block-nya, lalu kita ketikkan. Nah, setelah seperti ini ada jenis-jenis hurufnya. Kita pakai yang biasa saja. Lalu untuk ukurannya di sini juga ada. Bisa kita sesuaikan. Nah, seperti ini. Setelah seperti ini akan saya kecilkan. Lalu kita masukkan ke dalam sini. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita convert dulu, nah supaya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, setelah seperti ini, saya akan membuat tulisan ini menjadi outline-nya itu warna hitam. Jadi hanya garisnya saja, namun di dalamnya itu warna putih. Caranya, kita pick tool terlebih dahulu. Nah, setelah kita pilih, di sini kan ada warna. Kita klik hitam, di klik kiri, lalu kita pilih yang putih, di klik kanan. Nah, seperti ini. Lalu di sini saya bersama teman-teman kelompok saya akan memasukkan data yang tadi atau desain yang tadi ke mesinnya. Nah, langkah yang pertama, tulisan tadi akan saya drag terlebih dahulu. Jadi kita akan menyeleksi desain yang mana yang akan ditransfer. Lalu kita pilih yang cutting. Nah, tampilannya seperti itu. Lalu cara melihatnya kita klik kanan. Nah, di situ ada tulisan kelompok 1. Lalu kita sambungkan PC ke dua kabel USB, yang pertama untuk transfer data dan yang kedua untuk menyambungkan ke mesinnya. Setelah itu kita akan langsung ke mesinnya, jadi kita akan menyalakan mesinnya dan jangan lupa menyalakan lasernya dengan indikatornya itu 0. Lalu setelah itu kita akan memasukkan materialnya, atau di sini saya menggunakan akrilik, dipasang dan kita harus sesuaikan dengan
si mesinnya. Setelah dirasa posisinya pas dan oke, kita akan lanjutkan ke PC kembali dengan klik preview. Tujuannya kita mengklik preview untuk kita dapat mengetahui lasernya tadi itu memotong di bagian mana. Semisal dirasa kurang pas dan kurang oke, kita bisa pindah posisi materialnya dan kita sesuaikan dengan keinginan yang kita inginkan. Lalu, kita akan memotong dengan cara kita klik starting yang ada di PC. Namun jangan lupa pastikan kita sudah memilih dayanya. Di sini kami memilih daya 30 karena agar potongannya itu cukup kuat dan bisa menembus bahan akrilik tanpa membakar permukaannya. Nah, di sini kita menggunakan kecepatan 10 karena untuk menjaga ketelitian hasil dari potongan si lasernya. Nah, di sini mesin sudah mulai memotong. Nah, dia akan memotong sesuai dengan desain yang sudah kita tentukan. Jika sudah sesuai dengan desain yang kita transfer, mesin otomatis akan berhenti melaser. Nah, kita akan turunkan dayanya, lalu kita akan matikan mesinnya. Lalu jika sudah, kita ambil akriliknya. Nah, jika sudah diambil, di situ tulisannya sudah terlihat jelas kelompok 1 sesuai dengan desain yang sudah kita buat. Oke, setelah saya berikan tutorial singkat mengenai desain di CorelDRAW X6 dan video singkat mengenai langkah-langkah menggunakan mesin laser, di sini saya juga akan memberikan tutorial singkat mengenai desain dari holder LCD. Nah, sama seperti yang tadi, kita akan membuat persegi atau persegi panjang dengan rectangle tool. Nah, untuk ukurannya kita akan mengukur dulu holder LCD-nya menggunakan kaliper, lalu kita akan sesuaikan dengan desain yang akan kita buat. Nah, seperti yang ada di desain yang pertama, di sini kan kita menggunakan inci. Kita ubah terlebih dahulu menjadi milimeter, lalu ukurannya adalah untuk panjangnya itu 8 dan untuk lebarnya itu 36. Lalu, kita akan membuat bagian dalamnya lagi. Kita copy paste. Lalu untuk ukurannya, panjangnya itu 71,35 dan lebarnya adalah 24,25. Lalu untuk tingginya nanti 6,5 itu menggunakan garis atau line. Nah, untuk membuat garis lurus seperti ini, kita menggunakan line, namun jika seperti ini kan ini masih miring. Nah, kita klik juga kontrol supaya dia lurus. Nah, seperti ini. Lalu, ini berada di center. Nah, kemudian kita dimensi garis ini, garis dalam dan garis luar. Nah, nanti ukurannya ukurannya 4,33. Lalu kita hapus saja. Ini hanya untuk garis pembantu. Nah, seperti ini. Lalu kita akan membuat lingkarannya. Lalu kita drag, kita copy. Nah, untuk ukurannya sendiri, panjangnya itu 72,25. Untuk lebarnya adalah 28. Nah, seperti ini. Lalu kita akan membuat kotak.
di sini. Nah, kita membuat kotaknya itu 4, lalu kita bikin lingkaran. Nah, ini ukurannya itu 3 dan 3. Nah, setelah seperti ini, kita masukkan ke dalam kotaknya. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita akan copy paste. Lalu jika sudah, ini kita zoom terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Untuk lingkarannya ini nanti mepet ke kanan dan ke bawah. Nah, ini kita geser dulu ke kanan. Lalu kita klik kontrol supaya dia itu lurus. Nah, lurus seperti ini. Nah, kita taruh di bawah. Jika sudah, ini saya akan menghapus bagian yang ini. Lalu ini juga dihapus. Nah, juga, nah seperti ini. Yang bagian lingkaran lain juga sama, dihapus. Lalu untuk yang luar ini juga dihapus. Nah, seperti ini. Lalu kita akan membuat garis. Kita klik kontrol lagi supaya lurus. Nah, untuk ukurannya adalah lebarnya 13,75. Lalu kita akan membuat lagi. Itu ukurannya adalah panjangnya 5. Nah, lalu ini akan saya taruh dulu di tengah. Nah, seperti ini. Jika sudah, buat lagi dengan lebarnya 3. Nah, seperti ini, lalu kita sambungkan atas dan bawahnya. Nah, seperti ini. Lalu yang tengah ini, garis pembantunya kita hapus saja. Nah, bentuknya akan seperti ini. Nah, nanti seperti ini kita taruh di sebelah kanan. Untuk hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini bisa disenterkan lagi supaya dia ada di tengah. Kurang lebih seperti itu. Lalu, kita akan melanjutkan membuat covernya, namun untuk mempersingkat waktu, saya akan mempercepat videonya.
Nah, ini dia untuk holder LCD-nya. Jadi ini tampak depan, tampak belakang, tampak samping kanan kiri, dan atas bawah. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai desain yang ada di CorelDRAW. Namun, di sini saya tidak akan mendesain, tetapi saya akan mereview apa aja tools yang saya gunakan untuk membuat desain ini. Nah, di sini saya membuat desain yang sederhana. Saya membuat gantungan kunci. Di sini menggunakan fitur ellipse tool untuk badan, telinga, mata, mulut, hidung, dan kakinya. Di sini ada line. Line-nya itu menggunakan yang ini, two point line tool. Lalu di sini untuk telinganya dia ada di belakang karena saya gunakan to back of page. Kalau dia di depan dia akan seperti ini. Namun jika diklik to back of page dia akan di belakang. Nah, untuk warnanya bisa sama karena saya gunakan fitur yang ini. Nah, jadi bisa disamakan warnanya. Nanti dia akan terlihat di sini. Seperti itu. Ini untuk desain yang pertama. Untuk toolsnya kita menggunakan ellipse tool untuk membuat lingkarannya. Lalu untuk angkanya ini kita menggunakan text tool seperti ini. Untuk font dan ukurannya bebas sesuai dengan keinginan. Lalu untuk membuat outline seperti ini caranya diklik warnanya lalu klik kanan. Klik kanan. Nah, seperti ini. Seperti ini. Lalu untuk yang ini kita bisa menggunakan rectangle tool seperti ini. Lalu kita beri warna. Nah, gunakan shape tool. Lalu kita tarik set. Nah, seperti ini. Nah, supaya dia berurutan seperti ini, gunakan transformation, position, lalu kita pilih 30 dan 12. Nah, kita klik T, lalu kita garis. Nah, seperti ini sampai center. Lalu yang sini juga center. Nah, baru. Nah, nanti dia akan seperti ini. Nanti posisinya akan sama. Centernya bisa diubah-ubah juga. Untuk yang ini juga sama, menggunakan tools yang tadi, yang ini. Nah, seperti itu untuk desain yang kedua. Untuk yang desain ketiga, yaitu bintang, di sini menggunakan tools rectangle tools, lalu diberi warna, dan untuk bintangnya menggunakan tools yang ini. Nah, ini. Lalu, nah seperti ini. Disesuaikan saja dengan bentuknya, lalu diberi warna putih. Nah, kira-kira seperti ini untuk yang desain ketiga. Untuk desain yang keempat adalah awan, menggunakan ellipse tool. Lalu kita buat lingkaran. Kita taruh di ellipse tool tadi. Ini contohnya seperti ini. Lalu kita group dan kita weld. Nah, nanti dia akan jadi seperti ini. Sebentar, ini kurang rapi. Nah, jadinya kira-kira seperti ini. Untuk yang kelima,
Dan yang terakhir ada design love. Sama seperti yang tadi menggunakan ellipse tool. Jadi seperti ini. Lalu kita buat lagi. Ada dua. Setelah itu menggunakan rectangle tools. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu sama seperti yang awan tadi. Kurang lebih bentuknya seperti ini nih, tinggal dirapikan saja. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.